Baik adik-adik, selamat datang kembali. Dengan Bapak di sini, Profesor Apoteker Imadi Agus Gel-Gel Wirasuta dari Farmasi FMIPA Universitas Udayana. Kali ini Bapak hadir kembali menyampaikan materi dengan judul Validasi Metode Analitik terkait dengan mata pembelajaran analisis setiaan farmasi. Dalam kuliah ini Bapak akan membahas bagaimana validasi metode dicantumkan dalam FI Pharmacopoeia Indonesia 3, Pharmacopoeia Indonesia 6 dan juga dalam USP, dan bagaimana kita mengerjakan dan bagaimana pentingnya peranan dari validasi metode dalam mengawal quality mutu sediaan farmasi sesuai dengan amanah tugas dari seorang apoteker atau tenaga kefarmasian dalam menjalankan tugasnya mengawal sediaan mutu farmasi. Kadang-kadang kita bertanya, kenapa sih diperlukan validasi metode itu sendiri? Di beberapa literatur Bapak ulas dan Bapak baca, pertama yang menentukan adalah tujuan dari setiap pengukuran analitik kimia adalah mendapatkan data yang konsisten, andal, dan akurat. Jadi, setiap analisis dilakukan biasanya untuk mendapatkan hasil yang konsisten, andal, dan akurat untuk keperluan dari suatu jaminan mutu. Tidak dipungkiri bahwa hasil pengukuran yang salah dapat akan menimbulkan biaya yang sangat besar misalnya. Jika produksi dengan spesifikasi yang diukur secara tidak tepat di pasaran, produk tersebut mungkin harus ditarik kembali atau pengusaha harus menarik produknya atau produk recalling. Nah, tentunya kesalahan analisis mengakibatkan kos yang begitu besar akibat penarikan produk ini sendiri. Jika obat-obatan dengan kotoran yang tidak terdeteksi didistribusikan, mereka mungkin dapat berdampak negatif pada kesehatan. Nah, sehingga dalam materi sebelumnya yang kita sudah pelajari bahwa uji impuritas itu sangat diperlukan atau menjadi keharusan dalam analisis dari sediaan bahan baku obat untuk menjamin impurity yang muncul selama proses produksi atau juga selama proses market atau post market akibat instabilnya produk yang bahan-bahan yang ada di dalam produk sediaan farmasi itu sendiri. Yang ketiga, jika kontaminan berbahaya dalam sampel lingkungan atau makanan tidak terdeteksi, maka dampak bahaya pada lingkungan atau konsumen kita bisa bayangkan. Contohnya kasus dioksin pada susu sapi. Bagaimana dioksin mengakibatkan atau sifatnya adalah karsinogenik yang luar biasa, akan menimbulkan dampak bahaya pada kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Nah, oleh sebab itu, dampak ekonomi dari analisis itu luar biasa, sehingga diperlukanlah suatu kontrol, yaitu validasi dari setiap metode analisis, baik dia alat yang digunakan, proses, SDM, dan segala macamnya. Oleh karena itu, setiap laboratorium harus melakukan yang terbaik untuk memastikan pengukuran dan pelaporan data yang andal, akurat dalam tingkat kepercayaan yang ditetapkan. Nah, disinilah diperlukan suatu proses akreditasi, di mana akreditasi dari laboratorium masuk bagiannya di dalam adalah proses validasi. Validasi kualitatif atau validasi dan kuantifikasi ada proses dan peralatan akan membantu pemenuhan tujuan ini. Jadi tadi Bapak sudah bahas pintas bahwa validasi metode dan jaminan mutu menjadi suatu keharusan dalam suatu industri farmasi
atau sediaan farmasi secara menyeluruh. Karena dituntut untuk menjamin hasil yang konsisten, andal dan akurat untuk bisa mencegah kerugian ekonomi yang ditimbulkan atau dampak berbahaya yang ditimbulkan akibat kelalaian dari proses analisis itu sendiri. Adik-adik, yang terpenting adalah bagaimana kita membangun budaya mutu seperti pada kuliah sebelumnya. Pada materi yang sudah Bapak upload, di situ ada bagaimana kita harus membangun budaya mutu. Nah, gambaran ini kita bisa melihat gambarannya bahwa dalam suatu industri yang paling memiliki domain atau populasi yang terbesar adalah quality management system. Bagaimana manajemen sistem dalam suatu unit usaha produksi farmasi atau sediaan farmasi harus menjamin quality manajemennya, baik dalam proses produksi, distribusi maupun pelayanan. Yang berikutnya adalah quality assurance atau menjamin kualitas produk atau kualitas layanan. Harus memenuhi standar. Ketika kita bicara quality assurance, di dalamnya adalah good manufacture practice yang terdiri dari proses manufaktur dan laboratorium quality control. Merupakan suatu bagian dari GMP itu sendiri. Sehingga GMP atau CPOTB atau CPOB atau CPKB adalah bagian dari jaminan kualitas yang memastikan bahwa produk diproduksi secara konsisten dan dikendalikan dengan standar kualitas yang sesuai dengan tujuan penggunaannya. Artinya, di sini sistem sudah dibangun untuk menjamin kualitas mutu dari sediaan farmasi dan menjadi suatu syarat harus dalam proses perizinan, dalam proses pendaftaran izin farmasi, dalam proses perizinan produksi. Semua harus dikerjakan karena ini adalah amanah dari undang-undang bahwa negara menjamin kualitas atau keselamatan kesehatan penduduknya. Selanjutnya kita lihat di sini adalah gambaran bagaimana proses validasi aktivitas yang meliputi prosedur analisis yang kompleks. Biasanya dimulai dari sampling. Sampling ini tergantung dari jenis material yang akan dianalisis. Misalnya raw material dari sediaan bulk yang berupa bisa dia berupa drum, bisa dia kemasannya berupa cup, sasak, tergantung. Nah, di situ ada metode sampling yang harus dikerjakan, yang harus diikuti untuk menjamin homogenitas dari semua aktif ingredient farmasi atau bahan ekspien farmasi yang digunakan. Kemudian sample preparation. Bagaimana penyiapan sampel yang dilakukan untuk menjamin semua yang hasil sampling adalah keterwakilan dari semua secara homogen. Baru dilakukan prosedur analisis. Berikutnya, dari hasil analisis akan mendapatkan suatu data evaluasi yang harus dilaporkan dan dikomunikasikan. Yang paling penting adalah dokumentasi dari data semua proses ini untuk menjamin ketika suatu saat ada penyimpangan sehingga kita bisa tahu bagaimana proses itu dijalankan dan di mana kejadian itu yang mengakibatkan penyimpangan atau risiko dalam proses analisis. Yang perlu dilakukan analisis SWOT di sini bahwa internal quality control, processing testing, internal audit, dan third party audit. Lifetime. Nah, di sini secara menyeluruh semua sampel, semua aspek harus dilakukan suatu analisis baik dalam proses waktu lifetime dari suatu pekerjaan atau jumlah sampel yang terkait sampai data analisis yang melibatkan standar dan juga dokumentasi. Pada proses lifetime melibatkan equipment dan metode. Nah, ini semua harus dijamin
bahwa validasi ini berjalan selama-lamanya, selama proses produksi itu berjalan, dan harus diperbaiki selama proses itu berjalan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga akhirnya di sini adalah jaminan mutu. Nah, ini yang menjadi target. Nah, demikian dari proses gambarannya. Adik-adik, ini Bapak tampilkan di sini bagaimana antara grafik pelaksanaan dari validasi dibandingkan dengan jumlah kos yang harus dibutuhkan. Karena validasi itu tentunya juga membutuhkan biaya dari suatu proses. Nah, diupamakanlah di sini suatu daerah optimal di mana kita melakukan validasi. Sehingga akan muncul antara tawar-menawar dengan kos dan beban validasi yang ditanggung, sehingga secara keseluruhan akan mampu menekan unit cost dari proses produksi, yang unit cost yang dibebankan pada produk itu sendiri. Nah, tentunya kita harus berpikir itu. Nah, secara idealis memang validasi harus dikerjakan secara 100%, tapi kita bisa lihat berdasarkan risk manajemen kontrol. Nah, di sini question selalu, where is the optimum? Daerah mana yang harus optimum kita tetapkan? Kemudian berapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk melakukan validasi? Nah, itu pertanyaan biasanya harus dimunculkan. Nah, adik-adik, validasi analitik method. Apa sih itu? Kita lihat. Validasi metode adalah suatu proses yang digunakan untuk memastikan bahwa prosedur analisis yang digunakan untuk menguji tertentu sesuai dengan tujuan penggunaannya. Jadi prosedur analisisnya sesuai atau tepat. Validasi metode dapat digunakan untuk menilai kualitas, reliabilitas, konsistensi hasil analisis. Itu adalah bagian integral dari setiap praktek analisis yang baik. Yang pertama, validasi ditujukan untuk mendapatkan tepat. Yang kedua, validasi di sini tujuannya adalah menjamin hasil itu berkualitas, reliabilitas, dan konsisten. Nah, itu tujuan dari validasi. Berikutnya, analytic method need to be validated or revalidated. Kadang-kadang kita bertanya, yang mana kita harus validasi ulang 100% atau kita perlu melakukan revalidasi kapan? Mari kita lihat. Sebelum diperkenalkan ke penggunaan rutin, kita harus setiap kali kondisi perubahan metode analisis telah divalidasi. Misalnya, terjadi perubahan instrumen dengan karakteristik yang berbeda atau sampel matrik yang berbeda. Di sini perlu dilakukan revalidasi. Yang pertama, menggunakan analisis rutin. Ketiga, setiap kali metode dilakukan perubahan. Jadi dari tersebut perubahan di luar lingkup asli dari suatu metode tersebut. Ada sedikit perbaikan dari metode atau kondisi analisis harus dirubah, perlu dilakukan revalidasi. Validasi proses dalam farmakope Indonesia 6. Nah, di sini CPOB mempersyaratkan bahwa metode yang digunakan untuk menilai kesesuaian mutu bahan dan sediaan farmasi terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan harus ditelaah dan dibuktikan akurasi dan reliabilitasnya. Penggunaan dari metode analitik yang tertera dalam farmakope tidak dipersyaratkan untuk memvalidasi akurasi dan reliabilitas. Cukup memverifikasi kesesuaian pada kondisi nyata yang digunakan. Validasi suatu prosedur analisis adalah suatu proses yang ditetapkan melalui kajian laboratorium
bahwa karakteristik kinerja prosedur tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai dengan tujuan penggunaan, jenis karakteristik analisis yang diuraikan. Jadi, kalau kita menerapkan suatu metode baru sehingga harus divalidasi secara lengkap. Revalidasi perlu dilakukan dalam kasus berikut. Penyerahan prosedur analisis yang direvisi pada panitia farmakope. Jadi apabila prosedurnya direvisi pada farmakope atau pada BPOM, kita perlu lakukan revalidasi atau penggunaan suatu prosedur umum yang telah ditetapkan pada produk baru atau produk bahan baku baru. Jadi produk umum yang tertera dalam farmakope atau produk umum yang tertera dalam AOAC perlu dilakukan. Kemudian menurut dokumen internasional Conference on Harmonization, revalidasi dilakukan terjadi perubahan dalam sintesa senyawa obat, perubahan dalam komposisi sediaan farmasi, dan perubahan dalam prosedur analisis. Jadi menurut ICH ada 3 tahap. Apabila sintesa zat aktifnya berubah, harus dilakukan perubahan. Nah, kalau di industri, apabila Anda beli sumber zat aktif yang berbeda, karena caranya berbeda, harus dilakukan revalidasi. Apabila terjadi perubahan komposisi atau formulasi dalam sediaan farmasi, perlu dilakukan revalidasi. Apabila terjadi perubahan analisis atau reagen yang digunakan atau sumber reagen yang digunakan atau peralatan yang digunakan, nah ini perlu dilakukan revalidasi. Nah, demikianlah adik-adik yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia edisi 6. Perlu kita bandingkan apa saja yang divalidasi menurut Farmakope Indonesia 6 komponennya. Dibandingkan dengan USP, kelihatan tidak ada yang berbeda. Ada 8 parameter yang harus divalidasi dalam Farmakope edisi 6 juga harus 8 parameter. Tujuannya adalah secara internasional kita bisa diakui dari produk sediaan farmasi yang diproduksi oleh Indonesia. Validasi metode analisis adalah langkah pertama yang harus disiapkan adalah kimia bersertifikat yang sering disebut Certified Reference Material atau kimia standar reference material atau pembanding kimia. Nah, CRM biasanya diproduksi oleh internasional. Kemudian setiap negara dia membuat standar reference material atau pembanding baku. Dalam farmakope sering disebut dengan pembanding baku farmasi, BP farmasi. Nah, di sini diproduksi oleh siapa? Diproduksi oleh BPOM yang diberikan sertifikat sebagai pembanding yang digunakan di industri. Nah, industri menggunakan pembanding ini sebagai dasar untuk melakukan perbandingan dari bahan-bahan yang digunakan oleh industri itu sendiri atau sebagai bahan-bahan yang digunakan oleh riset dalam pengembangan prosedur analisis dan penelitian lainnya. CRM dan SRM disediakan oleh badan resmi yang kemurniannya atau homogenitasnya terjamin telah dibukukan oleh badan resmi. Di sini tadi Bapak sudah sebutkan BPOM, Pusat P4OM, di sini namanya yang terbaru. Jadi dia akan menyediakan pembanding baku farmasi secara murni. Kita masuk pada parameter akurasi dari bagian validasi. Apa sih itu akurasi? Adalah suatu prosedur analisis adalah pada tingkat kedekatan antara hasil pengujian dengan prosedur analisis sedang divalidasi terhadap nilai yang sebenarnya. Artinya, hasil analisis kuantitatif dari suatu prosedur analisis yang diuji terhadap jumlah analit yang sebenarnya ditetapkan. Akurasi prosedur analisis harus ditetapkan meliputi rentang nilai benar tersebut. Penetapan dalam kasus pengujian senyawa obat, akurasi ditetapkan dengan menetapkan prosedur analisis tersebut pada analit yang diketahui kemurniannya atau dengan
menggunakan pembandingan analisis dengan prosedur lain yang telah ditetapkan akurasinya. Jadi ada dua prosedur. Apabila kita sudah memiliki referen baku, kita gunakan referen baku, diukur, kemudian digunakan prosedur kita. Atau kita bandingkan dua metode, di mana metode yang satu sudah diketahui validasinya, akurasinya, dibandingkan dengan metode yang baru dikembangkan. Dalam kasus pengujian senyawa obat, dalam produk formulasi, akurasi dapat ditetapkan dengan menerapkan prosedur tersebut pada campuran sintetik komponen bahan farmasi ke dalamnya telah ditambahkan sejumlah bahan sesuatu pada rentang tertentu. Nah, prosedur ini dikatakan spike placebo recovery method. Artinya, di industri membuatkan produk placebo, kemudian ditambahkan bahan ke dalamnya, kemudian dilakukan uji, kemudian didapatkan hasil. Nah, dihitunglah hasilnya. Jika dalam hal tersebut tidak dimungkinkan untuk memperoleh semua komponen sediaan farmasi tersebut, maka akurasi dapat ditetapkan dengan kadar analit yang ditambahkan ke dalam jumlah sediaan farmasi atau membandingkan hasil penetapan kadar prosedur yang telah diketahui akurasinya. Artinya di sini kita tidak bisa membuatkan matriknya sehingga ditambahkanlah standar ke dalamnya. Metode ini disebut dengan standard addition method. Jadi ada dua, ada spike recovery method, spike placebo recovery method, yang kedua standard addition method. Ditentukan pada dua cara. Jadi di sini cara spike placebo recovery method. Menentukan kadar analitik dengan terodkan simulasi dicampurkan ke dalam pembantu analitik yang digunakan adalah standar referen yang sudah dikerjakan. Kemudian ditambahkan ke dalamnya, kemudian ditambahkan pekerjaan. Di sini tadi Bapak sudah sebutkan bisa menggunakan standard addition method. Jadi pada sediaan farmasi Anda kemudian ditambahkan dalam jumlah yang tertentu sehingga kita bisa menetapkan berapa sebenarnya recovery kita. Jadi secara simulasi spike placebo recovery method di sini perolehan kembali dihitung berdasarkan rasio hasil antara yang diperoleh terhadap hasil yang sebenarnya sehingga bisa dihitung recovery-nya berapa, rasionya, akurasinya berapa, diperolehlah perolehan kembali dengan cara membuat sampel placebo, menetapkan bahan analit. Nah, rentangnya tergantung, biasanya analit dibuat pada rentang 80 sampai dengan 120 dari kadar analit yang sebenarnya, analisis metode validasi. Bagaimana dengan standar addition method? Ini dikerjakan bila tidak memungkinkan membuat sampel, maka ditambahkan ke dalamnya standar, kemudian sejumlah analit ditambahkan lalu diperiksa sesuai dengan prosedur yang ditetapkan sehingga kita mendapatkan teknik penambahan baku yang tunggal. Nah, di sini standar addition method jumlahnya bisa 2 sampai 4 kali dari kadar analit, kemudian padatan paterok, penambahan bahan baku. Kelemahannya adalah metode ini tidak dapat digunakan jika tambahan menimbulkan reaksi. Jadi analit yang ditambahkan menyebabkan kekurangan reaksi atau kesetimbangan massa bergeser atau perubahan pH pada kapasitas dapat. Nah, ini harus dijaga apabila terjadi tersebut sehingga metode standar addition method tidak dapat digunakan. Pada dokumen ICH merekomendasikan bahwa akurasi ditetapkan menggunakan minimal sampel yang meliputi 3 konsentrasi yang berbeda. Misalnya 3 konsentrasi dan 3 replikasi pada masing titik konsentrasi yang berbeda-beda. Tadi disarankan rentangnya 80 sampai 120, misalnya diambil 80, 100, 120%. Nah, itu ada 3 masing-masing titik, 3 pengulangan sehingga ada 9 sampel yang dikerjakan. Bagaimana kita mengevaluasi? Nah, di sini diberikan kecermatan bergantung pada konsentrasi analit dan matriks sampel. Keseksamaan dapat diukur berdasarkan RSD, Relative Standard Deviation,
Atau van der Wieland menyatakan, nah dengan rumus yang diberikan oleh van der Wieland di sini prosennya tergantung pada bisa kurang dari 1,5%. Nah, selisih dari XX memberikan penetapan kadar harus kurang dari 5%. Harga rata-ratanya biasanya selisihnya adalah 1,5%. Di sini ditetapkan adalah selisih antara pekerjaan yang sebenarnya dan hasil pengukuran. RSD bisa dihitung pada nilai I nilai T pada tabel student 95% sehingga kita bisa lihat dengan jumlah sampel. Nah, metode evaluasinya bisa dikerjakan menggunakan beberapa metode yang dituliskan dalam Farmakope atau dalam buku-buku acuan atau dalam ICH. Nah, di sini Bapak berikan tabel kecermatan yang diberikan dalam Farmakope yang ditentukan oleh jumlah analit dalam matriks sampel. Apabila jumlah analitnya 100, nah ini terutama untuk bahan baku, berarti kadar yang diizinkan variasinya hanya 2%. Apabila kadarnya lebih besar dari 10% dalam sediaan farmasi, berarti rentangnya hanya diizinkan 2%. Apabila kadarnya kurang dari atau 1% sampai 10, 3% diizinkan. 1% sampai 0,1%, 5% selisih yang diizinkan. Dan seterusnya dari kadar analit sampai 1 ppb itu 40 sampai 120%. Jadi rasio atau kesalahan kecermatan ditentukan oleh jumlah kadar analit yang ditetapkan dalam sampel matrik. Nah, ini yang perlu adik-adik pahami sehingga tidak murni hanya 2%. Selanjutnya, jika bahan pembanding kimia tidak ada, uji makanan kecermatan diukur dengan membandingkan metode validasi dengan metode yang sudah divalidasi atau metode acuan Farmakope. Kadang-kadang dibandingkan atau ditetapkan dengan menggunakan metode absolut seperti gravimetri, volumetri, analisis menggunakan NMR. Nah, di sini bisa dikerjakan. Nah, kita masuk sekarang pada parameter yang kedua, yaitu presisi. Apa sih itu presisi? Adalah prosedur analisis tingkat kedekatan antara hasil uji individu bila prosedur diterapkan berulang kali terhadap sampel ganda atau sampel yang homogen. Nah, presisi biasanya dinyatakan sebagai simpangan baku atau simpangan baku relatif atau koefisien variansi dari suatu seri pengukuran. Presisi merupakan ukuran tingkat reprodusibilitas atau repeatabilitas prosedur analisis pada kondisi kerja normal. Dalam kaitan ini, reprodusibilitas mengacu pada penggunaan prosedur analisis di beberapa laboratorium yang berbeda. Presisi antara dikenal sebagai ruggedness yang dinyatakan sebagai keragaman dalam laboratorium yang dilakukan pada hari yang berbeda oleh analis yang berbeda atau peralatan yang berbeda di dalam laboratorium yang sama. Repeatabilitas mengacu pada penggunaan prosedur analisis dalam laboratorium yang sama dalam periode waktu yang singkat oleh analis yang sama dengan peralatan yang sama. Nah, disinilah dia presisi. Presisi biasa ada inter-D presisi, ada intra-D presisi. Dikerjakan oleh analis yang sama. Berbeda dengan ruggedness atau ketangguhan, reprodusibilitas juga akan berbeda. Jadi repeatabilitas
reprodusibilitas, pengertiannya hampir berbeda. Penerapan presisi prosedur analisis ditetapkan dengan menetapkan kadar sejumlah memadai dari larutan sampel homogen beberapa kali, sehingga hasil pengujian dapat dihitung secara statistik perkiraan yang sah dari simpangan baku atau simpangan baku relatif atau koefisien variasi. Penetapan kadar dalam kaitan ini adalah analisis berbasis terhadap sampel yang dilakukan secara lengkap, mulai dari penyiapan sampel hingga perolehan hasil pengujian. Dokumen ICH merekomendasikan bahwa repeatabilitas ditentukan untuk menggunakan 9 kali penetapan meliputi pada rentang konsentrasi yang prosedur dengan rintang 3 konsentrasi yang berbeda dan 3 replikasi untuk masing-masing konsentrasi atau minimal 6 penetapan pada uji 100%. Nah, tadi akurasi digunakan juga hampir sama menurut ICH. Yang dihitung akurasi adalah perolehan kembali, sedangkan pada presisi yang dihitung adalah penyimpangan dari datanya. Nah, itu atau koefisien relatif. Simpangannya, simpangan bakunya yang dihitung dari data tersebut. Pada hari yang sama dia interday, pada hari yang berbeda intraday menggunakan peralatan yang sama. Nah, banyak publikasi juga pada ICH merekomendasikan nanti pada Ratchetness dengan melakukan perubahan-perubahan sedikit. Selanjutnya, koefisien variansi bisa dihitung dengan meningkat seiring dengan penurunan konsentrasi seperti pada pekerjaan akurasi tadi. Kadar 1% sampai dengan 2%, kadar 1% kurang dari 5% atau 1 promil, kemudian kadar seperjuta itu kurang dari 16%, kadar per bilion itu kurang dari 32%, sehingga RSD ini sangat ditentukan oleh tingkat kadar analit atau konsentrasi analit di dalam sampel itu sendiri. Secara umum diterima adalah RSD kurang dari 2%. Keseksamaan, ketertiruan, dan keterulangan. Apa sih itu? Kita lihat lebih detail. Rancangan keseksamaan digunakan untuk mengukur ketertiruan dan keterulangan. Ketertiruan atau reprodusibilitas diperiksa oleh laboratorium yang berbeda. Keterulangan atau repeatability diperiksa oleh satu laboratorium menggunakan alat reaksi instrumen dan waktu yang sama, tetapi operator atau analisis mungkin berbeda. Nah, kita masuk sekarang pada parameter yang ketiga, yaitu spesifisitas. Dokumen ICH mendefinisikan spesifisitas adalah kemampuan menguji secara tepat suatu analit dengan adanya komponen lainnya dan diperiksa sebagai cemaran, hasil degradasi, dan matriks sampel. Jadi secara singkat atau simple kita bisa terjemahkan, spesifik adalah kemampuan suatu metode analisis untuk membedakan hasil dengan pengganggunya. Jadi dia tidak diganggu. Kemudian ketidakspesifik dari suatu prosedur analisis dapat diatasi dengan penggunaan prosedur analisis yang mendukung. Catatan, beberapa organisasi internasional menggunakan istilah spesifisitas untuk mengganti selektivitas. Nah, untuk menjelaskan definisi di atas dapat digunakan implementasi sebagai berikut.
Uji identifikasi prosedur harus menjamin identitas analitik. Uji kemurnian prosedur harus menjamin menetapkan akurat kandungan cemaran dalam analit senyawa seperti senyawa sejenis, batas logam berat, cemaran organik yang mudah menguap. Penetapan kadar prosedur harus menjamin dan memberikan pernyataan akurat pada kadar atau potensi analitik dalam sampel. Selanjutnya, bagaimana ditetapkan menurut Farmakope edisi 6? Dalam kasus analisis kualitatif uji identitas, maka prosedur harus menunjukkan kemampuan untuk memilih antara senyawa-senyawa yang berkaitan erat dengan strukturnya. Jadi di situ khususnya pada uji kemurnian dan identitas. Nah, di sini uji identitas biasanya menggunakan IR. Kita udah bahas dan menggunakan reaksi kimia pada senyawa-senyawa monografi tertentu. Ini dapat dikonfirmasi dengan memperoleh hasil positif dari sampel yang digunakan yang mengandung analit dibandingkan dengan hasil negatif dari sampel yang tidak mengandung analit. Dan dikonfirmasi bahwa hasil positif tersebut tidak diperoleh pada bahan-bahan yang berstruktur sama berdekatan dengan analit. Contohnya seperti pada pengujian kadar logam berat, dia menggunakan batas deteksi sebagai batasnya. Dengan prosedur dibandingkan, apabila batas deteksinya dilewati berarti ada, atau batas deteksinya tidak dilewati berarti tidak ada. Selanjutnya, dalam kasus prosedur untuk cemaran spesifisitas dilakukan dengan menetapkan sejumlah tertentu cemaran yang ditambahkan pada senyawa obat atau sediaan farmasi dan hasilnya menunjukkan cemaran tersebut ditetapkan dengan akurasi presisi yang memadai. Tadi Bapak sudah sebutkan, khusus pada cemaran logam kita tambahkan 1 sebagai pembanding kadar yang diizinkan, kemudian diberikan reaksi sesuai dengan prosedurnya, misalnya reaksi kolorimetri, kemudian pada analit dikerjakan pada yang sama pada sampel, kemudian dibandingkan hasil warna menggunakan tabung Nessler dengan melihat dari atas di bawah kertas putih sehingga intensitas warna bisa kita bandingkan. Apabila intensitas warnanya lebih pekat, berarti dia melebihi kadarnya. Apabila intensitas warnanya lebih ringan atau sama sekali tidak memunculkan warna, berarti tidak diketemukan pengotor di dalamnya. Selanjutnya, dalam kasus penetapan kadar, spesifisitas dapat ditunjukkan dengan tidak adanya pengaruh cemaran atau ekspien pada prosedur. Pada prakteknya, hal ini dapat dilakukan dengan cara menambahkan sejumlah cemaran atau ekspien pada senyawa obat atau sediaan farmasi dan hasil penetapan kadarnya tidak dipengaruhi oleh bahan-bahan lainnya. Maksudnya di sini, sengaja ditambahkan cemaran ke dalam sampel. Kemudian ditetapkan kadarnya. Jadi hasil kerja analisisnya, recovery dan presisinya tidak dipengaruhi. Sehingga bisa dikatakan prosedur itu adalah memiliki nilai spesifisitas yang bagus. Jika baku cemaran atau hasil urai tidak tersedia, maka spesifisitas ditunjukkan dengan membandingkan hasil analisis sampel yang mengandung cemaran atau hasil urai terhadap hasil prosedur lain yang sudah divalidasi. Pemberian hasil analisis meliputi juga sampel yang disimpan pada kondisi perlakuan yang relevan, misalnya pengaruh cahaya, panas, lembab, hidrolisis asam basa, dan oksida. Dalam kasus ini, uji kemurnian biasanya menggunakan kromatografi sebagai profil cemaran yang dibandingkan. Adik-adik sudah belajar.
Dalam praktikum kita jelaskan bagaimana menetapkan uji cemaran menggunakan kromatografi. Sehingga di situ kita bisa mengidentifikasi cemaran atau impurity yang ada dari suatu bahan baku farmasi. Adik-adik, menurut dokumen ICH menyatakan jika digunakan prosedur kromatografi, maka kromatogram harus disertakan untuk menunjukkan hasil derajat selektivitas dan puncak harus diberi. Uji kemurnian puncak dengan diode array detector atau mass spec dapat digunakan untuk menunjukkan puncak kromatografi analit tidak mengandung komponen lain. Nah, di sini kemarin Bapak tanya, dalam suatu diskusi kita jelaskan bagaimana diode array detector mengidentifikasi spektrum dari suatu puncak analit, atau juga apabila menggunakan LC-MS, bagaimana MS mengidentifikasi komponen yang ada. Biasanya dideteksi untuk mendeteksi spesifisitas atau kemurnian. Di sini dilihat first, start, mark, and end. Jadi 3 posisi dari kromatogram diuji spektrumnya atau diuji spektrum analit atau diuji spektrum masanya, kemudian dibandingkan. Apabila dia sama, kita lihat kemurniannya atau spesifisitasnya adalah sama. Kita lanjut pada parameter keempat, yaitu batas deteksi. Adalah karakteristik uji batas. Ini merupakan konsentrasi terendah analit yang dalam sampel yang dapat dideteksi, tetapi tidak perlu dikuantifikasi dalam kondisi percobaan tertentu. Artinya, sinyal yang diberikan oleh respon detektor mampu dideteksi, tetapi tidak cukup untuk dikuantifikasi. Batas minimal mampu mendeteksi disebut dengan batas deteksi. Uji batas semata-mata menunjang bahwa konsentrasi analit di bawah tersebut tidak dapat ditetapkan atau di atas aras baru bisa ditetapkan. Batas deteksi umumnya dinyatakan sebagai konsentrasi analit. Misalnya persen, BPJ atau BPM dalam sampel. Bagaimana penetapan? Untuk prosedur analisis non-instrumen, batas deteksi umum ditetapkan dengan analisis sampel yang mengandung analit dalam kadar yang diketahui dan menentukan kadar analit yang terrendah yang dapat deteksi dengan baik. Gimana? Nah, di sini biasanya reaksi warna atau kolorimetri ditentukan seri konsentrasi, kemudian dilihat perubahan warna sampai tidak terjadi warna atau tidak terdeteksi, tidak memberikan respon. Untuk prosedur instrumental, pendekatan yang sama dapat digunakan dengan prosedur non-instrumental. Dalam kasus prosedur yang diserahkan untuk mempertimbangkan sebagai prosedur farmakope resmi, semua tidak pernah dilakukan pada batas deteksi secara tepat. Batas deteksi cukup ditunjukkan pada rendah dengan analisis sampel yang mengandung kadar analit atau di bawah batas deteksi yang dipersyaratkan. Dalam kasus prosedur analisis instrumental yang menunjukkan adanya gangguan latar belakang, dokumen ICH menguraikan pendekatan umum membandingkan hasil pengukuran atau sinyal dari sampel dengan konsentrasi analit terendah, yaitu menggunakan sinyal sampel blanko. Konsentrasi minimal analit yang masih dapat deteksi dapat ditetapkan dengan perbandingan sinyal to noise, bisa 2:1 atau 3:1. Pendekatan lain tergantung pada pendekatan aras garis kurva kalibrasi dan standar deviasi respon. Selanjutnya, batas deteksi dapat divalidasi dengan menganalisis sejumlah sampel yang diketahui kadarnya, dideteksi atau diperiksa pada batas sekitarnya. Nah, di sini nanti
lebih banyak pada praktikum bagaimana kita menetapkan penetapan batasnya. Kita masuk pada batas kuantitas. Adalah suatu karakteristik penetapan kuantitatif pada aras rendah dari suatu senyawa dalam matriks sampel. Seperti cemaran dalam senyawa obat, ruahan, dan hasil degradasi dari sediaan farmasi akhir. Batas kuantifikasi adalah konsentrasi terendah dari analit dalam sampel yang ditetapkan dengan akurasi dan presisi yang dapat diterima dalam kondisi percobaan yang telah ditetapkan. Batas kuantifikasi dinyatakan sebagai konsentrasi analit dalam sampel. Bagaimana ditetapkan? Untuk metode non-instrumental, batas kuantitasi umumnya ditetapkan dengan melakukan analisis sampel yang mengandung analit dalam jumlah yang diketahui dan menetapkan kadar terendah dari analit yang dapat ditentukan dengan presisi dan akurasi yang dapat diterima. Nah, ini hampir mirip dengan batas deteksi, tapi di sini presisi dan akurasinya yang menjadi standar. Untuk prosedur instrumental, pendekatan yang sama dapat digunakan seperti pada prosedur non-instrumental. Dalam kasus prosedur yang diserahkan untuk dibandingkan sesuai dengan prosedur resmi, tidak perlu menetapkan batas kuantifikasi. Sebagai batas kuantitatif diterapkan dengan menganalisis sampel dengan konsentrasi analit di atas atau di bawah aras kuantifikasinya. Maksudnya di sini, kalau prosedurnya sudah dicantumkan dalam farmakope, kita hanya menetapkan menggunakan batas di bawah aras dan batas di atas. Kemudian kita hitung berapa limit deteksinya, bahkan tidak perlu mengerjakan itu. Dalam kasus prosedur analisis instrumental yang menunjukkan adanya gangguan latar belakang, dokumen ICH menguraikan pendekatan umum dengan membandingkan hasil pengukuran sinyal dari sampel yang mengandung analit pada kadar rendah dan sampel blanko. Konsentrasi minimum analit ditentukan pada perbaikan sinyal to noise 10:1. Pendekatan lain tergantung pada penentuan aras garis konsentrasi kalibrasi atau standar deviasi dari respon. Selanjutnya, batas kuantifikasi validasi analisis terhadap jumlah sampel yang mengandung analit, mendeteksi atau diperiksa mengandung analit pada batas kuantifikasinya. Dalam prosedurnya, dalam pekerjaannya bisa menggunakan sampel blanko atau menggunakan sinyal to noise, bisa menggunakan kurva kalibrasi yang dihitung deviasinya, kemudian dihitung dari sana kita bisa mengukur batas kuantifikasinya. Nah, bagaimana pekerjaannya, caranya mungkin adik-adik bisa lihat dalam jurnal-jurnal sehingga adik-adik bisa mendapatkan bayangan. Kita lanjut pada parameter 6 dan 7, yaitu linearitas dan rentang linearitas. Di sini kita mulai dengan linearitas. Linearitas adalah kemampuannya untuk menunjukkan hasil analisis secara langsung atau dengan melalui transformasi matematik yang tepat proporsional terhadap konsentrasi analit sampel pada rentang yang diberikan. Artinya di sini, pada rentang ini persamaan matematik masih berlaku linier. Dalam kaitan linearitas mengacu pada hubungan linier antara konsentrasi dan hasil pengukuran. Dalam beberapa kasus, pencapaian linearitas konsentrasi dan hasil pengukuran dapat dikonfirmasi dalam bentuk logaritma
akar kuadrat, array resiprokal, dan bentuk transformasi lainnya. Nah, di sini murni persamaan matematik yang menjelaskan apakah hubungan tersebut linier atau tidak. Jika linier tidak tercapai, maka digunakan hubungan non-linier untuk penetapan kadar. Bagaimana dengan rentang? Rentang adalah intervensi antara batas tertinggi dan batas terendah, di mana kadar analitik yang telah dibuktikan dapat ditentukan dengan presisi dan akurasi, dan linearitas yang sesuai menggunakan prosedur analisis. Artinya di sini, pada rentang linearitas ini akan memberikan data hubungan respon yang linier dengan sampel dan sinyal analisis. Dan memberikan data presisi dan akurasi yang sesuai dengan persyaratan. Rentang umumnya dinyatakan dalam suatu satuan yang sama dengan hasil uji, misalnya persen, BPJ, BPM, yang diperoleh dalam prosedur analisis tersebut. Nah, di sini biasanya dalam farmasi, rentang biasanya ditetapkan bisa ringnya pada 80 sampai 120%. Di situ harus memberikan efek linearitas dari pengukuran dan memberikan data-data presisi dan akurasi sesuai dengan persyaratannya, atau pada rentang 50 sampai 150, tergantung dari persyaratan yang ditetapkan. Bagaimana penetapannya? Linearitas dapat ditentukan sepanjang rentang prosedur analisis. Awalnya linearitas digambarkan secara visual, sinyal, sebagai fungsi konsentrasi analitik. Jika terdapat ada hubungan lain dari linearitas, harus diuji, dapat ditentukan menggunakan statistik memadai. Data garis regresi dapat membantu untuk menunjukkan perkiraan linearitas, seperti koefisien korelasi, perpotongan sumbu Y, aras garis regresi, kuadran residu garis regresi, dan yang lainnya. Nah, di sini biasanya kita lihat pada kurva kalibrasi. Ini satu. Ini sinyal, ini konsentrasi. Itu biasanya. Rentang prosedur validasi dengan membuktikan bahwa prosedur analisis memberikan presisi, akurasi, dan linearitas yang dapat diterima ketika diterapkan pada sampel yang mengandung analisis. Nah, di sini rentang. Ini rentangnya ya. Kita teruskan. ICH merekomendasikan bahwa minimal 5 konsentrasi secara normal dan juga direkomendasikan pada rentang pengukuran. Artinya di sini pada rentang ini, misalnya di sini 50, di sini 150, di sini minimal ada 5 titik. Di mana masing-masing titik ditetapkan 3. Berarti ada 5 kali 3, 15 data. Itu rekomendasi dari ICH. Bisa 80 sampai 120, bisa 50 sampai 120, bisa 70 sampai 130, bisa plus minus di 20%, tergantung pada uji disolusi dari kadar yang diinginkan. Karena disolusi itu agak berbeda, bisa dari 0% sampai 100%. Sehingga di sini rentangnya juga harus bervariasi. Bagaimana dengan parameter yang terakhir, yaitu ketegaran atau robustness? Adalah ukuran kemampuan prosedur untuk tetap bertahan atau tidak terpengaruh oleh keragaman kecil yang sengaja pada parameter prosedur yang terdapat dalam dokumen. Artinya, perubahan-perubahan yang terjadi akan menjamin hasil itu tetap. Ini disebut dengan tangguh atau tegar atau robust. Ketegaran dapat ditentukan pada waktu pengembangan prosedur analisis. Bagaimana ketegaran dengan kesesuaian sistem?
Jika pengukuran dapat dipengaruhi oleh keberagaman kondisi analisis, maka perlu adanya pengawasan yang memadai atau persyaratan peringatan yang ditulis dalam prosedur. Artinya, ketegaran ini harus dinyatakan pada rentang berapa kita melakukan. Misalnya, pada waktu. Di sini biasanya absorbansi berubah. Nah, di sini kita akan mendapatkan ketegaran yang bagus. Itu pada reaksi. Nah, atau pada pengaruh dari kromatografi, pengaruh pH, pengaruh dari campuran analit, pengaruh dari dapar, itu semua harus diujikan untuk mengukur ketegaran dan kesesuaian sistem. Salah satu konsekuensi dari pengujian ketegaran adalah parameter kesesuaian sistem yang perlu ditetapkan untuk menjamin validasi prosedur agar tetap bertahan digunakan. Nah, di sini seperti yang Bapak sampaikan, waktu lakukan pengukuran pada kolorimetri. Setelah berapa lama dari reagen itu dicampurkan dan berapa lama berakhir. Kemudian parameter dari campuran dalam fase gerak. Bisa dia dapar, pH, dan segala macamnya. Keragaman yang umumnya adalah stabilitas larutan analisis atau perbedaan peralatan dan perbedaan analis. Nah, di sini bisa jenis analitnya yang berubah, jenis peralatan yang berubah, atau analis yang mengerjakan berbeda. Kesesuaian sistem. Dalam hal ini kromatografi cair keragaman umumnya adalah pH fase gerak, komposisi fase gerak, perbedaan load kolom, pemasok kolom, suhu, laju alir dari fase gerak. Dalam hal ini kromatografi gas variansi umumnya adalah perbedaan load kolom atau pemasok kolom, suhu, laju alir dari fase gerak. Kesesuaian sistem berdasarkan pada konsep bahwa sampel merupakan suatu sistem yang terpadu yang harus dievaluasi. Jadi di sini maksudnya ketika adik melakukan analisis, kesesuaian sistem itu harus diukur, tujuannya adalah variasi dari sampel yang diterima pada kondisi pengukuran yang memberikan presisi dan akurasi yang ajak. Nah, itu maksudnya. Parameter kesesuaian sistem harus ditetapkan tergantung pada jenis prosedur. Jadi setiap jenis prosedurnya harus ditetapkan. Fase gerak waktunya berapa, jenis campuran fase gerak, suhu, dan segala macamnya yang mungkin dapat mengganggu ketegaran dari suatu sistem itu sendiri. Penyerahan pada panitia farmakopi hendaknya dilengkapi dengan persyaratan sesuai seperti tertera pada kromatografi. Di sini seperti yang disampaikan, apabila kita menggunakan prosedur pada farmakope, uji-uji ini harus dijelaskan. Sekarang kita masuk pada user data yang berpengaruh pada validasi. Persyaratan pengujian farmakope beragam mulai dari penetapan analisis, tingkat kepastian, sampai pada evaluasi karakteristik. Setiap prosedur analisis yang berbeda memerlukan skema validasi yang berbeda. Bagaimana hal ini mencangkup pada kategori pengujian secara umum untuk mempersyaratkan data analisis. Kategori-kategori tersebut sebagai berikut. Nah, di sini kita sadari bahwa data-data yang dihasilkan dari validasi banyak. Jenis-jenis validasi banyak. Nah, yang mana harus diikuti? Yang mana harus diterapkan? Diberikanlah tabel seperti berikut. Ada kategori 1 untuk analisis penetapan kadar pada komponen dalam bahan baku obat, bahan aktif, dan sediaan farmasi. Kategori 2 prosedur analisis untuk penetapan cemaran, bahan baku obat, atau bahan hasil degradasi dalam sediaan farmasi. Kategori 3, prosedur analisis pada penetapan karakteristik kinerja dari suatu sediaan, misalnya disolusi dan pelepasan obat. Karakteristik 4 adalah prosedur analisis untuk identifikasi. Nah, ini pengelompokan dari prosedur analisis. Diberikanlah kategorinya, apa saja yang harus dikerjakan. Nah, di sini
kategori 1, kategori 2, kategori 3, kategori 4. Kita lihat ke bawah, iya, tidak, iya, tidak. Sangat berbeda. Ini saran yang diberikan dalam farmakopi. Nah, ini adalah referen. Adik-adik bisa lihat dalam farmakopi dengan lengkap, atau lebih jauh adik-adik bisa belajar pada Louis Harbour, Validation Qualification of Analysis Laboratorium, atau pada buku-buku lainnya. Nah, terima kasih adik-adik sudah meluangkan waktu dalam kuliah ini, singkat, 1 jam lumayan kita. Jangan lupa subscribe dan like, sebarkan video ini kepada teman-teman yang memerlukan sebagai bahan pembelajaran untuk memudahkan adik-adik bisa memahami dan bisa didengar berulang-ulang jika tidak dipahami, atau untuk mencari referen lain sehingga adik-adik bisa mengerti. Nah, prakteknya nanti kita akan bahas dengan detail bagaimana pengerjaannya. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa pada kuliah-kuliah